Halo, selamat pagi anak-anak Miss sekalian kelas 10 MIA dan 10 IIS. Baiklah, pada pagi hari ini Miss akan melanjutkan materi kita mengenai teknik memainkan musik tradisional. Ya, pada kali ini Miss akan membahas mengenai musik yang berasal dari Sumatera Utara, yaitu musik gondang. Ya, musik gondang itu berasal dari Sumatera Utara. Mungkin kamu juga sering mendengarkan mengenai musik gondang. Nah, musik gondang memiliki ciri-ciri. Yang pertama, bertangga nada diatonik, melodi dan harmoni dengan pengaruh lagu gereja. Nah, pada musik gondang ini ada beberapa instrumen musiknya. Yang pertama adalah garantung, seruling, taganing, rebab, gong, kecapi, dan ada lagi satu lagi itu adalah serunai. Ya, serunai. Ini boleh kamu lihat nanti gambarnya di YouTube atau ada di sini yang Miss lampirkan, tapi tidak semua. Hanya pada kali ini Miss akan membahas mengenai seruling dan kecapi. Nah, pada kali ini Miss akan membahas mengenai seruling, suling atau sulim yang disebut oleh etnis Batak Toba, di mana suling ini merupakan alat musik tiup yang berbahan dasar bambu, ya, dibuat dari bambu. Sering perkembangannya di era musik seruling dibuat sudah menggunakan bahan-bahan seperti perak dan emas, ya. Sulim ini salah satu alat musik Batak Toba, yaitu alat musik yang terbuat dari bambu, memiliki 6 lubang nada dan 1 lubang tiupan. Dimainkan dengan cara meniup dari samping, ya, yang dilakukan dengan meletakkan bibir secara horizontal pada pinggir lubang tiup. Instrumen ini biasanya memainkan lagu-lagu yang bersifat melankolis ataupun lagu-lagu sedih. Ya, klasifikasi instrumen ini termasuk ke dalam kelompok aeropon. Ya, minggu lalu sudah kita bahas mengenai instrumen musik berdasarkan sumber bunyinya. Sulim termasuk kepada jenis musik aeropon. Ya, jika dikaitkan, seruling ini hampir-hampir mirip dengan flute. Ya, flute ini sama bentuknya dengan seruling, cuman flute ini sudah berbahan dasar perak dan emas, ya, logam lah, jadi katakan logam, ya, dimainkan dengan cara meniup ke samping. Ya, kalau bentuk lainnya mungkin seperti recorder, cuman recorder ditiup dia ke depannya, ke bawah dia cara meniupnya. Nah, selanjutnya untuk bisa memainkan alat musik suling ini, perhatikan hal-hal berikut. Nah, sebelumnya juga kamu harus paham dengan yang namanya notasi. Ya, notasi yang terdapat pada seruling sebetulnya sangatlah sederhana dan tidak serumit yang kita pikirkan, tapi kita harus tak memahaminya. Apabila semua lubang pada seruling kita tutup, maka akan berbunyi do rendah. Ya, kemudian jika satu lubang yang paling bawah kita buka, maka menghasilkan nada re. Apabila dua lubang terbawah kita buka, maka menghasilkan nada mi. Ya, bila tiga lubang terbawah yang kita buka akan menghasilkan nada fa. Apabila membuka 4 lubang akan menghasilkan nada sol. Selanjutnya, bila kita buka semua lubang sekaligus maka akan menghasilkan nada si. Namun kesempatan tertentu ada juga pemain suling yang membuat nada si dengan menutup satu lubang, yakni lubang kedua dari atas. Nah, terakhir untuk menghasilkan nada do tinggi, maka kita harus untuk semua lubang sama seperti saat membuat nada do rendah. Ada juga yang membuat do tinggi dengan membuka satu lubang yang paling atas. Ya, sama dengan permain recorder. Jika kita bermain recorder, ada beberapa lubang yang kita tutup untuk menghasilkan not-not atau nada-nada tertentu. Ya, nah perhatikan bentuk daripada lubang-lubang daripada seruling ini. Nah, perlu juga kalian ketahui ada jenis-jenis seruling dari setiap daerah yang berbeda-beda. Dari segi nadanya, ukurannya, setiap daerah itu berbeda-beda. Ya, ada seruling itu yang dimainkan dengan cara meniupnya dari depan, ya, seperti seruling dari Sunda. Dia lebih kecil ukurannya, ditiupnya ke depan, ya. Kemudian saya pernah membahas mengenai seruling dari Simalungun, namanya saligung, di mana ini instrumen musiknya ditiup melalui lubang hidung. Ya, jadi napas yang dari hidung yang kita tiupkan untuk membunyikan seruling tersebut. Nah, di sini adalah contoh daripada seruling Batak Toba, ya. Ada lubang-lubangnya, perhatikan jaraknya juga berbeda, di mana lubang yang dibuka menghasilkan nada yang berbeda pula, ya, nak, ya. Nah, yang kedua misalkan membahas mengenai hasapi ataupun kecapi. Ya, kecapi, bahasa Indonesia kecapi, tapi dalam Batak Toba dikatakan hasapi. Merupakan alat musik Batak Toba yang dikelompokkan ke alat musik dawai, ya. Memiliki senar, dia dawai atau senar. Dalam bahasa Indonesia sering disebut dengan kecapi Batak. Terdiri dari hasapi ende dan hasapi doal.
Ya, di mana hasapi ND ini merupakan instrumen pembawa melodi dan merupakan instrumen yang dianggap paling utama dalam ensemble gondang hasapi. Ya, kemudian hasapi doal, instrumen ini sama dengan hasapi ND, namun dalam permainannya hasapi doal berperan sebagai pembawa ritme konstan. Ya, ukurannya juga berbeda-beda. Yang hasapi doal lebih besar daripada hasapi ND. Ya, hasapi itu dimainkan dengan cara dipetik. Ya, sejenis lute yang termasuk dalam kelompok kordopon. Ya, yang juga termasuk dalam instrumen musik kordopon atau alat musik yang berdawai, di mana kecapi ini memiliki 2 senar. Ya, bentuknya hampir sama dengan gitar, namun kalau dalam gitar 6 senarnya, dalam kecapi 2 senarnya. Ya, di mana ciri-ciri kecapi ini pada bagian lubang suara terletak di bagian belakang, tidak menghadap ke muka seperti gitar. Instrumen musik hasapi mempunyai bagian-bagian yang hampir sama seperti bagian-bagian pada gitar, antara lain ada head, tuning peg, neck, fingerboard, body, sound hole, dan bridge atau penambat senar, ya, atau sering dikatakan jembatannya lah. Ya, tetapi pada alat musik hasapi ini tidak mempunyai fret, tidak ada pembatas-pembatas pada necknya itu lehernya seperti yang ada di gitar. Ya, pada bagian leher papan jarinya seperti yang terdapat pada gitar. Nah, di sini misalkan memberikan contoh atau gambar daripada kecapi. Ya, perhatikan, inilah yang disebut tadi dengan lubang suara, ya. Ia berada di belakang. Perhatikan pada permainan kecapi di sampingnya, ya. Lubang suaranya itu terdapat di belakang, terdiri dari 2 senar. Nih, senar 1, senar 2. Ada 2 tuning, ya, untuk nyetel. Kemudian inilah yang dinamakan dengan head, ya. Seperti pada gitar ada head, neck, ini bodinya, ini ada bridge-nya, ini bridge, ya. Jembatannya itu untuk pengikat senarnya. Nah, tadi yang dikatakan tidak memiliki fret, nah di sini tidak ada fret. Pembatas-pembatasnya itu untuk meletak penjarian. Kemudian perlu kalian perhatikan, ada kecapi itu yang di lehernya itu ditempelkan kaca. Sebilah kaca, sepengetahuan saya itu digunakan untuk membuat lebih nyaring suara daripada kecapi. Nah, kecapi ini juga dalam setiap daerah itu berbeda-beda. Nah, dalam etnis Tionghoa atau Cina, kecapi itu disebut dengan istilah kuceng. Mohon maaf jika salah pengucapan, Miss, ya. Kalau kalian lebih pintar nanti mengucapkannya kuceng ataupun kecapi Cina. Nah, ini kecapi Cina sama dengan kecapi yang lain, dimainkan dengan cara dipetik. Namun, berbeda lebih banyak dia senarnya. Nah, perhatikan ini teknik memainkannya. Dan yang Miss tahu, pada pemain kuceng itu sengaja nanti menempelkan kuku palsu di dalam jarinya agar dapat memetik kecapi lebih bagus lagi, lebih lentik di permainannya, ya. Nih, kemudian pada suku Dayak kecapi itu disebut dengan sape, ya. Ukurannya lebih besar daripada kecapi Batak Toba. Lihat cara permainannya, ya. Ada berapa senarnya? Hitung nih, ada tuningnya ada 7 nih. Nah, lihat cara permainannya. Oke, nah terima kasih nak, sampai sini materi kita, semoga kalian paham. Minggu depan kita akan melaksanakan PH 1 materi musik tradisional. Mohon dibaca materi yang sudah berikan selama 3 kali pertemuan agar kamu melaksanakan PH dengan baik. Terima kasih. Jika ada yang ditanyakan, silakan chat pribadi Miss. Terima kasih, salam sehat dari Miss Julie, tetap semangat.